wa amalan mutaqabbala. Para hadirin jamaah salat maghrib wal isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah memudahkan kita untuk kembali hadir di majelis ini dalam kondisi sehat afiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari segala madarat lahir dan batin, madarat dunia, agama dan juga di kehidupan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan lanjutkan pembacaan kitab Utruk Atharan Qabla Rahil. Tinggalkanlah bekas-bekas kebaikan sebelum engkau pergi. Taib, kita masih di pembahasan tentang contoh-contoh dari amal-amal muta'addiyah. Contoh dari amal-amal yang manfaat dan maslahatnya tersalur kepada orang lain. Yang pertama kemarin sudah kita bahas, ad-da'watu ilallah, yakni berdakwah, mengajak manusia untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, mematuhi setiap perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Inilah ad-da'wah ilallah. Dan sudah kita sampaikan ya tentang poin-poin dari pembahasan dakwah ilallah ini. Berikutnya kita akan lanjutkan. Di antara contoh amal muta'addiyah adalah ta'limun nas al-ilman nafi', mengajari manusia ilmu yang bermanfaat. Mengajari manusia ilmu yang bermanfaat. Kita menyampaikan dan mengajarkan kebaikan kepada umat manusia. Tentu kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Kebaikan yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Bukan kebaikan menurut pandangan manusia. Bukan kebaikan menurut hawa nafsu manusia. Tapi kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, kita ajarkan kepada manusia. Berarti ini amalan muta'addiyah. Kemudian wa ta'rifuhum bil halali wal haram. Mengenalkan kepada manusia, mengajarkan kepada manusia tentang halal dan haram. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, majlis tentang halal dan haram ini majlis yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang akan dikerumuni oleh para malaikat rahmat. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, di sini disampaikan waradat adillatun katsiratun fi fadli ta'limin nas. Telah datang dalil-dalil yang sangat banyak sekali tentang keutamaan mengajari manusia ilmu yang bermanfaat. Kita sebutkan di antaranya riwayat dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, man 'allama ilman, siapa yang mengajarkan ilmu, falahu ajru man 'amila bih, maka baginya pahala orang yang mengerjakan apa yang diajarkannya tersebut. La yanqusu min ajril 'amil, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, siapa yang mengajari ilmu kepada manusia, dia akan dapat pahala dari ilmu yang diamalkan oleh orang yang diajarinya itu. Saya kasih contoh, misalkan ada orang tua mengajari anaknya Al-Fatihah. Sampai betul-betul bisa ini anaknya baca Fatihah dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah tajwid, kaidah tartil dan tahsinnya. Bahkan diajarkan ya makna-makna tafsir dari surat Al-Fatihah
diajarkan tadabbur Al-Fatihah, diajarkan tata cara mempraktekkan Al-Fatihah, sampai si anak itu paham banget tentang Al-Fatihah ini. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, berarti si anak ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentang surat Al-Fatihah ini dari orang tuanya. Maka ketika si anak ini mempraktekannya, dia membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar, dia praktekkan di dalam sholatnya, dia praktekkan ya di dalam kesehariannya, maka pahala yang didapatkan oleh si anak ini juga akan didapatkan oleh si orang tuanya tanpa mengurangi pahala si anak. Jadi kalau si anak ini dapat pahala 90 dari Al-Fatihah yang diajarkan oleh orang tuanya, maka 90 pahala ini akan didapatkan pula oleh orang tuanya. Maka ilmu itu ketika dibagikan bukan berkurang, tapi terus bertambah. Kalau harta dibagikan berkurang atau bertambah? Tergantung dibagikannya kemana gitu. Kalau dibagikannya ke masjid, jadi infak sedekah, jadi sedekah jariyah, maka terus berkembang. Yurbis sadaqat, yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Allah akan menghapuskan riba, menghapuskan keberkahan daripada riba. Wa yurbi as-sadaqat, dan Allah terus akan mengembangkan sedekah. Jadi sedekah itu pahalanya terus berkembang. Maka harta ketika dibagikan di jalan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak berkurang. Tapi dia akan terus berkembang. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya riwayat dari Utsman radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajar. Belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menyebutkan bahwa hadis ini la syakka annal jami' baina ta'allumil Qur'an wa ta'limihi mukammilun li nafsihi wa li ghairihi. Tidak diragukan lagi berdasarkan hadis tersebut bahwasannya menggabungkan antara belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran berarti orang itu sudah berupaya menyempurnakan dirinya dan juga berupaya untuk memberikan kesempurnaan kepada orang lain. Kalau belajar Al-Quran, maka manfaat maslahatnya dominan dirasakan oleh diri sendiri. Tapi dengan diajarkan, para jamaah yang dirahmati Allah, berarti manfaat dan maslahat dari ilmu Al-Quran itu tersalur kepada orang lain. Jadi dengan belajar kita jadi paham, dengan mengajar kita berusaha memahamkan orang lain. Jadi tersalur manfaat dan maslahatnya kepada orang lain. Maka di sini juga berarti orang tersebut menjamak antara manfaat yang terbatas untuk dirinya dan manfaat yang tersalur untuk orang lain. Dengan demikian, para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran ini tentu lebih afdal ketimbang orang yang hanya belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran saja fadilahnya sudah sangat besar sekali. Kalau dia jadi ahli Quran, salah satu keistimewaannya Al-Quran itu nanti akan datang dengan izin Allah memberikan syafaat kepada para ahlinya. Masya Allah. Maka bagaimana lagi kalau ilmu Al-Quran yang dimiliki oleh seseorang itu diajarkan kepada yang lainnya. Dan itulah sesungguhnya hakikat daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin."
Dan siapakah yang lebih ahsan ucapannya daripada orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah dan dia beramal saleh dan dia mengatakan sesungguhnya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Jadi ta'limun nas al-khair sesungguhnya masuk di poin yang pertama, yakni ad-da'wah ilallah. Namun disendirikan penyebutannya karena terfokus pada mengajari manusia. Begitu ya. Kalau dakwah itu majalnya sangat luas sekali. Peluangnya, kesempatannya sangat luas sekali. Tapi kalau ta'lim tentu ini lebih khusus lagi. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, berdakwah kepada Allah itu bisa dilakukan dengan beragam macam cara. Minha ta'limil Qur'an. Nah, diantaranya adalah dengan cara mengajarkan Al-Quran. Dan ini yang paling utamanya. Berikutnya, dalil yang lainnya, bahwa mengajari manusia ilmu yang bermanfaat, ini termasuk amal muta'adiyah yang harus kita perhitungkan. Di antaranya adalah hadis dari Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau bersabda, "Mathalu ma ba'ani Allahu bihi minal huda wal ilm, kamathalil ghaithil kathir, asaba ardan, fakana minha naqiyat, qabilatil ma, fa'ambatatil kala'u wal ushbul kathir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan ilmu dan hidayah, perumpamaan ilmu dan juga petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala mengutus diriku dengannya, seperti perumpamaan hujan yang lebat yang menimpa permukaan bumi ini. Jadi Masya Allah, wahyu dari Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yang menjadi ilmu dan petunjuk bagi manusia, itu diumpamakan oleh Nabi SAW seperti hujan deras. Jadi orang itu kalau nggak dapat itu air hujan, maka ini rugi sekali. Hujannya deras, kok nggak kecipratan air sedikit pun. Nah, itu perumpamaannya. Maka hujan deras ini pasti akan menimpa bumi. Nah, tanah yang ada di atas permukaan bumi ini bermacam-macam. Nah, tanahnya ini, para jamaah yang dirahmati Allah, itulah gambaran manusia yang bermacam-macam kondisinya. Di sini Nabi menyebutkan 3. Yang pertama, fakana minha naqiyah. Ada tanah yang subur, gembur. Ketika dihujani, ketika ada hujan yang deras, maka dia bisa menyerap air hujan itu dengan baik. Tidak hanya bisa menyerap, fa'ambatatil kala, bahkan bisa menumbuhkan pepohonan, wal ushbul kathir, bisa menumbuhkan padang rumput yang sangat luas sekali. Jadi Masya Allah, tidak hanya dia mampu menyerap air hujan itu, bahkan bisa menumbuhkan. Kenapa bisa tumbuh? Karena tanahnya subur. Itu ya, tanahnya subur. Zaman dulu kan Pak tidak pakai pupuk-pupukan kan gitu ya. Zaman nenek-nenek kita, mbah-mbah kita, nanam apapun ditancepin aja, langsung jadi kan begitu. Zaman sekarang kalau nggak pakai pupuk rada susah, gitu kan. Artinya bumi kita sudah mulai banyak yang rusak. Siapa yang ngerusak ini? Mudah-mudahan jangan kita ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama adalah tanah yang subur, gembur. Ketika hujan turun, dia mampu menyerap air hujan itu, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan rumput yang sangat banyak sekali. Wa kanat minha ajadib. Nah, yang kedua adalah permukaan tanah yang kering. Amsakatil ma', di mana para jamaah yang dirahmati Allah, dia bisa menampung air karena kering. Dia mampu menampung air. Fa nafa'allahu bihan nas, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengannya kepada manusia.
dengan adanya tanah kering tadi yang bisa nampung air. Jadi manusia bisa merasakan manfaatnya. Fasyaribu, mereka bisa menjadikannya sebagai air minum, bisa minum dari situ. Wasuku, kemudian mereka bisa mengairi kebunnya. Wazara'u, mereka bisa menanam dengan air tersebut. Itu perumpamaan yang kedua. Dia hanya bisa nampung air saja, tapi tidak bisa numbuhkan pepohonan. Taib. Wa asabat minha ta'ifatun ukhra. Kemudian jenis permukaan tanah yang ketiga, inama hiya qi'an, adalah tanah yang tandus, sadas, la tumsiku ma'an wala tambitu kala. Dia tidak bisa menampung air, juga tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi dari tiga ini mana yang paling parah nih? Yang jenis ketiga, dia cadas tandus, nampung air saja nggak bisa, apalagi numbuhkan pepohonan, tumbuh-tumbuhan, nggak bisa. Jadi air hujan itu langsung lewat saja, gitu ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Fadzalika masalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'atsani Allahu bihi fa'alima wa 'allam. Perumpamaan yang pertama dan yang kedua, tanah subur gembur, kemudian yang kedua yang mampu menampung saja, itu adalah seperti perumpamaan orang yang faqih, orang yang paham terhadap agama Allah. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, dia pun bisa mengambil manfaat dari ilmu dan petunjuk yang Nabi diutus Allah dengannya. Jadi dia bisa memahami apa yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, dia bisa mengambil manfaatnya. Fa'alima wa 'allama. Sehingga dia menjadi berilmu, punya ilmu, kemudian dia pun bisa menyalurkan, menyebarkan ilmu tersebut kepada yang lain. Mampu menyerap untuk dirinya sendiri, jadi ilmu nafi', kemudian mampu menumbuhkan pepohonan. Maksudnya dia mampu menyebarkan ilmunya itu kepada yang lain. Dengan apa? Dengan dakwah dan ta'limnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Itu perumpamaan yang pertama dan yang kedua. Yang pertama tentu levelnya lebih tinggi, gitu ya. Levelnya lebih tinggi. Dia mampu menyerap untuk dirinya, kemudian mampu menampung, kemudian juga mampu menumbuhkan pepohonan. Tapi kalau yang kedua tadi mampu menampung saja, tapi tetap ada manfaatnya untuk yang lain. Dia tidak bisa menumbuhkan tumbuhan, tapi bisa menampung saja. Tetap ada manfaatnya, tapi levelnya di bawah yang pertama. Wa masalu man lam yarfa bidzalika ra'san. Sedangkan yang ketiga tadi, qi'an, tanah tandus cadas yang tidak bisa menampung air, juga tidak bisa menumbuhkan pepohonan, menumbuhkan tumbuhan. Itulah orang yang tidak peduli dengan ilmu dan bimbingan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau mengangkat kepalanya untuk punya perhatian kepada ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah. Walam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bihi. Perumpamaan yang ketiga ini, para jamaah yang dirahmati Allah, dia tidak mau menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Syahid dari hadis yang mulia ini, para jamaah yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali ya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang pertama dan yang kedua. Nah, itulah yang punya keistimewaan tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi tersalur kepada orang lain. Dia mampu untuk belajar sehingga dapat ilmu nafi. Dia pun diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan orang lain ilmu nafi. Wa qad alhamallahu taala anwa al-hayawan al-istighfar lil alim.
pembahasan berikutnya bahwa mengajari manusia ilmu yang bermanfaat itu merupakan amal muta'addiyah adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada hewan-hewanan untuk kemudian memohonkan ampun bagi orang-orang yang berilmu, bagi orang-orang alim. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah, istimewanya orang itu kalau punya ilmu kemudian dia ajarkan ilmunya, didoakan oleh binatang, oleh hewan-hewanan. Ada enggak binatang yang bermaksiat, Pak? Pernah lihat kucing berjamaah sedang judi gitu? Pernah lihat? Belum kan? Kalau manusia kadang kita lihat gitu ya. Kita lewat di satu perkampungan ada pos rondo, oh sedang garapleh gitu ya. Ada yang sekedar gapleh, buang waktu, namanya gapleh, goplah. Dari kata ghaflah. Ghaflah itu lalai. Sebetulnya kan harusnya tahu gitu ya, gaplah itu dari ghaflah. Tapi masyarakat kita demen gitu ya. Ada yang cuman kalau kalah minum air putih gitu ya, sampai kembung perutnya. Ada yang pakai apa itu? Jepitan baju gitu ya. Ya Pak, ada yang pengalaman. Ada yang main duitan, judi ya. Pokoknya begitulah manusia gitu ya. Nah, kalau binatang, para jamaah pernah lihat binatang melakukan maksiat? Mungkin ada ya binatang yang zolim, yang bertanduk menzolimi yang tidak bertanduk. Tapi kan itu jarang. Terus kalaupun iya, mereka itu bukan mukallaf. Ya kan? Tidak dibebani apa-apa. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau ada makhluk yang tidak berdosa kemudian memintakan ampunan kepada Allah untuk kita, kira-kira mustajab enggak? Mustajab enggak Pak? Pasti mustajab. Loh, mereka makhluk yang enggak berdosa. Beda dengan manusia, kadang melakukan dosa, bahkan banyak melakukan dosa. Kalau kita berdoa, itu dosa-dosa kita itu jadi penghalang diijabahnya doa. Salah satu penghalang mustajabnya doa kan dosa dan maksiat. Nah, kalau binatang, kalau hewan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan orang alim, maka insya Allah itu doa yang mustajab. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ini istimewanya orang-orang yang berilmu dan menyebarkan ilmunya. Dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardin hatta namla fi juhriha wa hatta al-hut la yusallun ala muallimin nas al-khair." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan penduduk langit dan penduduk bumi sampai semut yang ada di lubangnya, wa hatal hut, bahkan sampai ikan-ikan di lautan sana, la yusallun, mereka benar-benar bersolawat kepada Allah untuk para pengajar kebaikan, untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Masya Allah. Pertama Allah. Kalau Allah bersalawat kepada seorang hamba, maksudnya apa itu? Salawatnya Allah untuk hamba itu maksudnya apa? Maksudnya tsana'uhu fil mala'il a'la. Allah memuji-mujinya di hadapan para malaikat. Bapak dipuji sama istri, senang nggak Pak? Oh, dunia ini terasa milik berdua. Gitu. Bisa terbang hidung kita ketika dipuji-puji istri. Gitu. Memang abang ini nggak ada duanya. Gitu.
Begitu kan? Itu baru istri yang memuji. Padahal bisa saja itu politik, begitu kan? Karena dia menginginkan sesuatu dari bapak. Artinya tidak bisa kita memastikan 100% pujiannya itu benar. Tapi kita sering terbuai dengan pujian. Maka bagaimana lagi kalau yang memuji itu Allah. Nama kita disebut presiden saja gitu ya. Kemudian diliput di televisi, oh rasanya luar biasa gitu. Bagaimana kalau yang memuji kita itu Allah. Allah itu kalau memuji hambanya ya, tidak ada muatan apapun kecuali karena kecintaan dan keridhaan Allah kepada hamba tersebut. Nah, ini salawatnya Allah untuk muallimunan nas al khair, untuk orang-orang yang mengajari manusia tentang kebaikan. Allah bersalawat atas dirimu. Kemudian para malaikatnya. Kalau malaikat bersalawat kepada manusia, maksudnya apa? Mendoakan ampunan. Ya Allah, ampuni si fulan, ampuni si fulan. Itu malaikat. Demikian pula penduduk langit yang lainnya, para malaikat yang sangat banyak sekali. Kemudian penduduk bumi. Masya Allah, penduduk bumi itu banyak sekali. Di antaranya siapa? Manusia. Baik, para jamaah, manusia yang soleh pasti saling mendoakan tidak? Manusia yang soleh punya kesolehan di dalam jiwa dan raganya. Kira-kira dia akan saling mendoakan gak satu dengan yang lainnya, sesama mukmin, sesama muslim? Ya tidak? Pasti. Dan biasanya ada doa-doa yang diistimewakan. Di antaranya orang yang diistimewakan dari doa-doa orang-orang soleh adalah doa untuk kedua orang tuanya, kan begitu kan? Kemudian doa untuk guru-gurunya yang mengajari dia baca Al-Quran, mengajari dia tentang aqidatut tauhid, mengajari dia tentang ibadah, mengajari dia tentang akhlak. Ini pasti diistimewakan doanya secara khusus. Karena begitu adab seorang murid kepada gurunya. Jika ilmunya ingin berkah, maka para jamaah yang dirahmati Allah, ini penduduk bumi, manusia yang soleh di atas muka bumi ini, masya Allah banyak sekali para jamaah. Insya Allah banyak sekali. Ya mungkin di sepertiga malam terakhir mereka bangun mendoakan guru-gurunya yang mengajari dirinya sampai bisa seperti ini, di atas hidayah, di atas sunnah. Baik, siapa lagi penduduk bumi? Ini Nabi sebut di sini. Binatang, hewan-hewanan, itu kan penduduk bumi juga ya. Penduduk bumi. Ada yang pernah mensensus hewan, Pak? Semut disensus gitu. Semut yang ada di Balikpapan. Ada berapa miliar? Gak kehitung para jamaah. Gak kehitung. Ini semut akan mendoakan para muallimun nas al khair. Mereka mendoakan orang-orang yang mengajari manusia tentang kebaikan. Masya Allah, berapa itu semut yang mendoakan? Apalagi kata Nabi, wahatal hut, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan. Siapa yang hobi mancing di sini? Ada Pak? Rahasia ya. Ada orang hobi mancing itu, masya Allah, sudah puluhan tahun saat saya hobi mancing. Terus di mana mancingnya? Di Selat Makassar aja, antara Balikpapan dan Sulawesi. Udah puluhan tahun. Ikannya pernah habis nggak? Pernah nggak Pak? Ikan itu habis? Nggak ada ceritanya kan? Pasar ikan pada tutup. Itu kalau tutup biasanya bukan karena nggak ada ikannya, gitu. Mungkin karena COVID begitu ya. Karena lockdown. Ya. Ikan selalu ada. Padahal berapa juta ikan yang dikonsumsi manusia setiap hari, nggak pernah kehabisan. Apalagi Indonesia begitu ya, negara yang kaya dengan kekayaan ikan lautannya. Ya. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah, makanya banyak dicuri sama orang asing, saking kayanya. Baik para jamaah, berapa itu ikan di lautan?
Kalau ngitung satu jenis saja ikan teri begitu kan, dihitung itu berapa Pak? Ya. Belum ikan kakapnya, berapa ribu jenis ikan di lautan. Semuanya mendoakan muallimunan nas al khair. Dan mereka makhluk yang tak berdosa. Mereka makhluk yang sangat banyak sekali. Ustaz, bagaimana cara mereka mendoakan orang-orang yang mengajari manusia tentang kebaikan? Allahu a'lam. Allah dan Rasulnya tidak mendetailkan tentang caranya mereka bagaimana. Tapi yang jelas ini wahyu dari Allah. Allah yang menciptakan makhluk seluruhnya. Maka Allah yang maha tahu bagaimana cara hewan binatang itu mendoakan muallimunan nasal khair. Yang jelas petunjuknya sudah ada. Wa ma yatiru wa ma ta'irin yatiru bi janahaihi fis sama'i illa dzukira lana minhu ilman. Ya, kata Salman Al-Farisi, tidaklah ada burung yang mengepakkan sayapnya di atas udara sana melainkan Nabi sudah menyebutkan tentang ilmunya. Salah satu ilmunya apa? Tidak ada burung yang mengepakkan sayapnya melainkan dia bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kita enggak ngerti bagaimana cara dia bertasbih. Itu wahyu dari Allah yang kita seharusnya yakin. Tanpa ragu sedikit pun. Mereka bertasbih. Gunung-gunung bertasbih. Makhluk-makhluk Allah bertasbih. Semua tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah dan Rasulnya menyatakan bahwasanya binatang-binatang, ya ikan, kemudian semut di dalam lubang, mereka bertasbih, mereka mendoakan, bersalawat untuk muallimunan nasal khair, maka kita wajib mengimaninya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ditambah lagi, beliau nukilkan di sini riwayat dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang masyhur sering kita dengar, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman. Di satu riwayat yaltamisu fihi ilman. Salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Di satu riwayat sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata latadau ajnihataha ridhan li talibil ilmi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka mencari ilmu. Semoga kita masuk di dalam hadis ini. Menempuh jalan itu kata para ulama dua, ya, hissiyah, maknawiyah. Hissiyah itu beneran jalan yang kita tempuh, ya. Lewat jalan raya, lewat gang, lewat sawah, lewat laut, lewat udara, lewat darat, lewat gunung, lewat lembah. Ada jalan yang kita lewati. Itu namanya jalan hissiyah. Kemudian ada jalan maknawiyah untuk dapat ilmu. Misalkan membaca, itu juga menempuh jalan untuk dapat ilmu. Kemudian mengkaji, meneliti, ya, menelaah, menghafalkan, itu juga sama, jalan untuk dapat ilmu. Namun jalan yang sifatnya maknawiyah. Nah, siapa yang menempuh satu jalan, baik hissiyah ataupun maknawiyah, dalam rangka dia mencari ilmu, dalam rangka dia ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepadanya jalan menuju kepada surga. Para ulama menjelaskan ketika menjelaskan lafaz ini, siapa yang cari jalan menuju surga selain dari menuntut ilmu agama yang dia anggap ternyata jalan itu katanya memudahkan dirinya menuju ke surga, maka kata para ulama, sungguh dia telah menempuh jalan yang paling sulit menuju surga. Siapa yang menempuh jalan selain menuntut ilmu agama, siapa yang menempuh jalan yang dia anggap memudahkan dirinya menuju kepada surga selain daripada jalan menuntut ilmu agama, maka sungguh kata para ulama, orang ini telah menempuh sesulit-sulitnya jalan menuju ke surga. Kenapa? Karena sudah dinas oleh Nabi, jalan termudah menuju surga itu dengan cara menuntut ilmu agama. Kenapa, Pak?
Kenapa kita menuntut ilmu agama memudahkan kita menuju surga Allah? Apa kaitannya? Ada yang tahu? Kok tidak yang lain begitu ya? Kenapa menuntut ilmu? Baik. Barakallahu fiik. Iya. Yang lain ada? Benar ya jawaban itu. Dengan menuntut ilmu kita bisa tahu halal dan haram. Dengan tahu halal haram berarti kita bisa bertakwa, kan begitu. Dan takwa itu kunci masuk surga. Ada yang bisa melengkapi? Dengan menuntut ilmu kita bisa mengerti tata cara ibadah yang benar, bagaimana mengamalkan ibadah itu sahih. Baik. Ada yang lain? Dengan ilmu kita bisa mengetahui tauhid dan syirik. Dan itu kunci, salah satu kunci masuk surga, betul. Ada yang lain? Dengan ilmu kita bisa mengetahui petunjuk. Barakallahu fikum. Ya. Apa yang disampaikan sahih semuanya, ya benar. Dengan ilmu kita bisa mengetahui halal dan haram, dengan ilmu kita bisa ibadah dengan benar. Kemudian dengan ilmu ya kita bisa mengetahui petunjuk, gitu ya. Jadi apa yang disebutkan itu sahih. Namun ada kalimat untuk mewakili itu semua. Apa itu? Para jamaah yang dirahmati Allah, surga itu gratis enggak, Pak? Gratis? Senang dengan gratisan ya. Surga itu gratis enggak, Pak? Enggak gratis. Mana gratis gitu. Enggak bisa gratis. Kalau gratis enak sekali, orang kafir bisa dapat gitu kan. Oh, gratis. Ilmu gratis apa? Surga gratis enggak? Tidak. Kata Nabi SAW, ala inna sil'atallah ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallah al-jannah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu adalah surga. Makanya Allah membeli dari manusia itu, dari jiwa-jiwa mereka, harta-harta mereka, ya, dengan surga. Artinya kalau orang mau berjihad di jalan Allah, tunduk patuh dengan aturan Allah dan Rasulnya, Allah mahalkan jiwa mereka itu. Allah mahalkan harta mereka itu. Sehingga bisa mendapatkan surga Allah. Yang pada dasarnya surga Allah itu terlalu mahal kalau dibandingkan dengan amal soleh kita, kan begitu. Makanya orang masuk surga dengan rahmat Allah. Artinya apa? Amal kita itu, Pak, dari awal sampai akhirnya usia kita kalau dipakai ibadah saja itu tetap tidak bisa jadi alat tukar untuk menukar surga, saking mahalnya. Tapi dengan kasih sayang Allah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, Allah mahalkan jiwa mereka, Allah mahalkan harta mereka dengan rahmat Allah. Jadi surga itu tidak gratisan. Harus dengan mujahadah, harus dengan jihad. Artinya apa? Ada tiket yang harus kita bayar. Ya kan? Nah, tiketnya itu, Pak, tiketnya itu dua saja sebetulnya. Intinya dua. Tiket surga itu intinya dua nilainya. Pertama, bersihnya hati. Ya kan? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan juga anak-anak kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih dari segala kotoran syirik, segala kotoran bid'ah dan juga segala kotoran dosa dan maksiat. Qalbun salim.
Itu kunci pertama tuh. Bersihnya hati. Yang kedua, benarnya amalan secara zahir. Jadi dia membawa hati yang bersih, kemudian membawa amal zahir yang benar. Itu kunci masuk surga. Kalau orang bersih hatinya ketika menghadap Allah, benar amalnya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka itulah tiket untuk bisa masuk ke dalam surga. Nah, kita sambungkan dengan hadis tadi. Tidak ada wasilah untuk bisa bersih hati kita, untuk bisa benar jawarih kita, kecuali dengan menuntut ilmu agama. Nah, rincian-rinciannya tadi yang Bapak sebutkan. Dengan ilmu itu ibadah kita jadi benar, kan begitu ya? Ibadah kita jadi benar, praktek secara zahirnya benar, tata cara salatnya benar, tata cara puasanya benar. Nah, itu amal yang benar, berarti kan? Kemudian dengan ilmu kita jadi ngerti aqidatut tauhid, gitu kan? Itu rinciannya. Kita jadi mengerti aqidatut tauhid. Nah, itulah qalbun salim. Ya, keyakinan yang lurus, hati yang bersih dari kesyirikan, dari noda, dosa dan juga maksiat. Nah, itu para jamaah. Jadi tidak ada alat, tidak ada wasilah untuk kita bersih hati, untuk kita benar amal kita secara zahir kecuali dengan menuntut ilmu agama. Ilmu ini yang nanti akan membimbing lahir dan juga batin kita. Makanya pantas di sini Nabi mengatakan, siapa yang menuntut ilmu, Allah pasti akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Karena dia akan terus terbimbing. Oh, yang begini itu keyakinan yang salah. Oh, yang seperti ini merusak hati. Oh, ini noda, ini kotoran hati yang harus dibersihkan. Kemudian dia belajar praktek ibadah secara zahir. Oh, berakhlak itu seperti ini. Kemudian tata cara salat itu begini, tata cara manasik haji itu begini, tata cara zakat itu seperti ini. Jadi lahir batinnya terbimbing terus dengan belajar ilmu syar'i. Nah, itulah para jamaah yang dirahmati Allah. Baik, berikutnya kita selesaikan hadis ini. Wa innal malaikata latadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat benar-benar akan menurunkan sayapnya karena ridho kepada para penuntut ilmu, artinya penuh hormat. Kalau orang itu merendahkan sayapnya, itu maksudnya apa? Merendahkan sayap itu maksudnya apa? Sedang memuliakan dan menghormati, begitu ya. Kita di hadapan orang tua kan harus merendahkan sayap. Maksudnya apa? Jangan terbang tinggi, jangan sombong, jangan takabur. Ya, jangan lancang di hadapan orang tua. Nah, malaikat merendahkan sayapnya. Maksudnya apa? Mereka hormat, memuliakan para penuntut ilmu. Wa innal alim la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi. Dan sesungguhnya orang alim itu benar-benar akan dimohonkan ampun baginya oleh penduduk langit dan juga penduduk bumi. Ini seperti hadis yang tadi kita sebutkan. Hatal hitan fil ma'i, sampai ikan-ikan yang ada di dalam air. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sairil kawakib. Dan perumpamaan orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas sekalian bintang-bintang. Kalau bulan itu nampak, kira-kira bintang lewat nggak, Pak? Kalau bulan nampak, kira-kira bintangnya lewat nggak? Lewat. Kalah pamor dengan bulan purnama. Ini tanggal berapa ini sekarang? Tanggal berapa sekarang? 22. 22 apa ini? Juni. Yang diingat Masehi aja ya. Masehi itu kan punya orang Nasrani ya. Januari, Februari, Maret, April sampai Desember itu kalender Masehi. Namanya saja Masehi, berarti punya siapa? Punya Nasrani. Yang banyak pakai siapa? Yang banyak pakai siapa, Pak? Ya kita ini umat
Islam. Yang kita punya sendiri malah ditinggalkan. Nah, kita umat Islam punya kalender, ya kan? Orang Hindu punya kalender, orang Buddha punya kalender, orang Cina punya kalender, orang Nasrani punya kalender, namanya Masehi. Umat Islam punya kalender enggak? Punya. Namanya kalender apa? Hijriyah. Ada berapa bulan? 12 bulan. Siapa yang hafal? Siapa yang hafal? Bulan pertama apa? Muharram. Safar atau Sofar? Sofar. Safar itu bepergian. Sofar. Yang ketiga Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula. Jumadal Ula. Bacaan yang benar Jumadal Ula. Terus Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqaidah atau Dzulqa'dah. Yang mana ini? Dzulqa'dah. Satu lagi Dzulhijjah. Jadi Ramadan bulan keberapa? Ramadan bulan keberapa? 9. Rajab bulan keberapa, Pak? Diurut lagi. Diurut lagi baru hafal. Kalau Juli hafal semua ya. Baik para jamaah. Nah, sebentar. Ini kita mau jelasin bulan ya. Sekarang bulan apa ini? Dzulqa'dah. Tanggal berapa? 12. Berarti ayyamul, sebentar lagi ayyamul bid, besok nih. Coba lihat, nanti Bapak keluar nih, lihat bulan. Sudah mulai membesar kan? Karena setiap tanggal 13, 14, 15 ini bulan ini sempurna nanti. Bulan Badar namanya. Badar. Purnama. Ya. Purnama. Jadi kalau Bapak pengen naik gunung gitu ya. Kalau Bapak pengen pelesiran ke pantai gitu, atau ke padang pasir, ya, pengen lihat indahnya terbit matahari dan indahnya malam hari, nah itu berangkatnya pas kapan? Pertengahan bulan, ayyamul bid itu. Jangan di awal bulan, kalau di awal bulan nggak ada bulan, gitu. Bulannya kecil, gitu kan? Nah begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Taib. Kalau sedang bulan purnama, kira-kira keindahan bintang lewat nggak? Lewat. Orang akan tertuju fokus kepada keindahan bulannya. Begitu ya. Nah, di sini Nabi mengumpamakan orang alim, perumpamaannya dibandingkan dengan ahli ibadah itu seperti perumpamaan bulan atas sekalian bintang. Artinya nampak lebih indah, nampak lebih besar, nampak lebih menakjubkan. Begitu. Orang alim dibandingkan ahli ibadah. Maka Nabi SAW mengatakan wa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu pewaris Nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinara wala dirhama. Sesungguhnya para nabi itu tidaklah mewarisi dinar juga tidak mewarisi dirham. Innama warrasul ilma. Yang diwariskan oleh para nabi itu adalah ilmu. Faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil warisan Nabi ini berarti dia telah mengambil jatah yang sangat besar, jatah yang sangat banyak. Cuman sayang ya, warisan Nabi itu Pak enggak pada minat, begitu ya. Karena orang yang minat itu orang yang punya iman. Beda dengan warisan harta, orang tuanya belum mati saja sudah rebutan, begitu kan? Toko yang di sana buat siapa? Ruko yang di sana buat siapa? Oh, anaknya itu kelahi, gitu. Rebutan warisan padahal orang tuanya masih hidup. Bahkan banyak anak-anak durhaka sengaja meracun orang tuanya supaya cepat bagi waris. Na'udzubillah. Tapi warisan ilmu ini sedikit peminatnya. Nah, ini kan kita sedang apa ini, Pak? Majelis ilmu itu berarti majelis
bagi-bagi warisan. Bagi-bagi warisan. Sok bandingkan Pak penonton sepak bola di stadion dengan penonton majelis taklim. Banyak mana? Iya, banyak yang nonton bola, begitu kan? Nah, begitulah. Padahal disinilah warisan Nabi dibagi-bagi. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Yang berperan di situ adalah keimanan. Ya, kalau orang punya iman, maka insya Allah dia akan selalu menyempatkan, meluangkan waktunya untuk belajar, duduk, hadir, bersimpuh di majelis ilmu. Demikian para jamaah, karena sudah masuk waktu, insya Allah tanya jawabnya di kesempatan berikutnya saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.